Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang berjudul akuntansi keuangan daerah. Kita ke bagian sebabnya, yaitu akuntansi pendapatan dan piutang. Jadi, akuntansi pendapatan adalah semua penerimaan oleh bendahara umum negara dan bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara garis besar, perbedaan pendapatan RRA dan pendapatan RO adalah pendapatan RA yaitu diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan pendapatan RO yaitu diukur dan diakui dengan basis akuntansi aktual. Sekarang kita balik ke akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu pos yang penting di neraca, di mana apabila pada tanggal laporan keuangan masih terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka hak tagih tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Pengakuan piutang diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Sekarang kita menuju ke materi akuntansi belanja, beban dan persediaan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara, bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam PP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua yaitu akuntansi persediaan. Menurut PSAP nomor 5 dalam PP 71 tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan atau bisa disebut supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dan rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dan tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau yang kedua diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Prinsip pengukuran persediaan yaitu persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurang persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar kurang persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Sekarang kita ke akuntansi belanja modal dan aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi kriteria belanja modal. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengeluaran aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain. Nah, pada akuntansi aset tetap dalam PSAP nomor 7 PP 71 tahun 2010 serta Buletin Teknis nomor 15, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sekarang kita balik ke akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Pada akuntansi pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun atau tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada akuntansi investasi, aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan akuntansi kewajiban yaitu merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi yang pertama, kewajiban jangka pendek, dan yang kedua, kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disahkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Klasifikasi dana cadangan dalam neraca dana cadangan masuk dalam bagian aset. Klasifikasi dana cadangan disusun berdasarkan tujuan pembentukannya. Sekarang beralih ke akuntansi transaksi non-anggaran, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan stok dan pembiayaan pemerintah. Contohnya yaitu perhitungan pihak ketiga PFK dan kiriman uang jenis transaksi non-anggaran. Ya baik, sekian dulu dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih.